Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zuraini dari Prodi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan saya adalah Susmi Juwita dari Prodi Pendidikan Nonformal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari kelas A dengan NPM A1J022005. Pada video ini kami akan membahas tentang kurikulum PAUD dalam memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ilham Abdullah MPD. PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran PAUD. Kurikulum PAUD tidak hanya menyangkut sisi akademik, tetapi juga psikologis dan medis, karena siswa PAUD adalah anak di bawah 5 tahun. Aspek perkembangan anak dibagi dalam beberapa tahap, yaitu 0-2 tahun, 2-4 tahun, dan 4-5 tahun, sehingga kurikulumnya harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Standar kompetensi kurikulum anak usia dini. Standar kompetensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak didik dalam suatu bidang pengembangan. Standar kompetensi yang diharapkan pada pendidikan TK adalah tercapainya tugas-tugas perkembangan secara optimal, sesuai dengan standar yang telah dirumuskan. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum. Standar kompetisi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut, yaitu moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, bahasa, kognitif, fisik, motorik, dan seni. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan bidang pengembangan yang harus ditempuh oleh anak didik dalam kegiatan pembelajaran. Susunan bidang pengembangan tersebut terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu bidang pengembangan kemampuan moral dan nilai-nilai agama, serta pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian. Bidang pengembangan kemampuan dasar yang meliputi pengembangan bahasa, kognitif, dan fisik motorik. Kegiatan pembelajaran di kelas atau lapangan dilaksanakan oleh guru. Peran kepala TK sangat penting, mulai dari perencanaan, koordinasi pelaksanaan, sampai evaluasi. Kurikulum PAUD diarahkan kepada pendekatan saintifik, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran PAUD, di mana kurikulum PAUD bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai kultur, budaya, dan falsafah suatu bangsa. Oleh karena itu, melalui kurikulum, anak dibimbing agar mampu memahami berbagai hal tentang yang perlu anak ketahui di lingkungan pendidikan anak usia dini. Akan tetapi, yang perlu diketahui bahwa dalam penyusunan kurikulum PAUD, adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAUD yakni 1. Kurikulum harus bersifat luas. Maksud kurikulum di sini adalah kurikulum harus memberikan pengalaman belajar yang harus dapat mempengaruhi perkembangan anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek perkembangan. 2. Kurikulum dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap. Kurikulum harus memberikan berbagai kegiatan dan interaksi yang tepat didasarkan pada usia dan tahap perkembangan setiap anak. Program juga harus menggunakan berbagai sarana dan bahan untuk anak dengan berbagai kemampuan. 3. Melibatkan anak didik, orang tua, dan masyarakat. Orang tua merupakan pendidik utama bagi anak. Oleh karena itu, peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini sangat penting dalam melaksanakan pendidikan, sedangkan masyarakat dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan pada lingkungan sekitarnya. Selain itu, memberi rasa aman bagi lingkungan sekitarnya. 4. Kurikulum mampu melayani kebutuhan individu anak. Kurikulum dapat memberikan kemampuan untuk dapat mencukupi segala kebutuhan,
minat setiap anak. Jadi anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan. 5. Kurikulum dapat mencukupi kebutuhan dan nilai masyarakat. Kurikulum harus dapat memberikan kebutuhan setiap anak sebagai anggota dari keluarga dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Dengan ini, anak dapat memahami keadaan lingkungan di sekitarnya. 6. Sesuai dengan standar kompetensi anak, standar kurikulum yang dikembangkan harus dapat mengacu pada kompetensi anak. Standar kompetensi sebagai acuan dalam menyiapkan lingkungan belajar anak. 7. Dapat memberikan layanan anak berkebutuhan khusus. Seharusnya kurikulum tidak hanya digunakan untuk anak yang normal, namun seharusnya juga diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus. Apalagi anak yang berkebutuhan khusus membutuhkan layanan ekstra daripada anak yang normal. 8. Menjalin hubungan dengan keluarga dan masyarakat. 9. Rencana belajar. Jika untuk kelas atas, SD dan SM, digunakan rencana pembelajaran, maka untuk TK digunakan rencana belajar yang merupakan penjabaran kurikulum ke dalam kegiatan belajar di TK. Rencana belajar memiliki keunikan, di mana setiap kegiatan belajar tidak berisi atau kegiatan belajar dari bidang studi, tetapi merupakan rangkaian tema yang terintegrasi. Standar kompetensi kurikulum anak usia dini. Standar kompetensi merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh anak didik dalam suatu bidang pengembangan. Standar kompetensi yang diharapkan pada pendidikan TK adalah tercapainya tugas-tugas perkembangan secara optimal, sesuai dengan standar yang telah dirumuskan. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum. Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut. 1. Perkembangan fisik motorik. Motorik kasar, berlari, memanjat, menendang bola, menangkap bola, bermain, lompat tali, berjalan pada titian keseimbangan. Motorik halus yaitu mewarnai pola, makan dengan sendok, mengancingkan baju, menarik resleting, menggunting pola, menyisir rambut, mengikat tali sepatu, menjahit dengan alat jahit tiruan. Selanjutnya, organ sensoris, membedakan berbagai macam rasa, mengenali berbagai macam bau, mengenali berbagai macam warna benda, mengenali berbagai benda dari ciri-ciri fisiknya, maupun membedakan berbagai macam bentuk, dan lain. 2. Perkembangan kognitif, misalnya mengenal nama-nama warna, mengenal nama-nama bagian tubuh, mengenal nama anggota keluarga, mampu membandingkan dua objek atau lebih, menghitung, menata, mengurutkan, mengetahui nama-nama hari dan bulan, mengetahui perbedaan waktu pagi dan siang atau malam, mengetahui perbedaan kecepatan, lambat dan cepat, mengetahui perbedaan tinggi dan rendah. Mengetahui perbedaan tinggi dan rendah, besar dan kecil, panjang dan pendek, mengenal nama-nama huruf, alfabet, atau membaca kata, memahami kuantitas benda, dan lain-lain. 3. Perkembangan moral dan sosial. Misalnya mengetahui sopan santun, mengetahui aturan-aturan dalam keluarga atau sekolah jika ia bersekolah, mampu bermain dan berkomunikasi bersama teman-teman, mampu bergantian atau antre, dan lain-lain. 4. Perkembangan emosional. Misalnya menunjukkan rasa sayang pada teman, orang tua, dan saudaranya. Menunjukkan empati, mengetahui simbol-simbol emosi, sedih, gembira, atau marah, dan mampu mengontrol emosinya sesuai kondisi yang tepat. Selanjutnya, perkembangan komunikasi dalam kurung berbahasa. Misalnya, mampu mengungkapkan keinginan dengan kata-kata, mampu melafalkan kata-kata dengan jelas dalam kurung, bisa dimengerti orang lain.
Selain standar kompetensi, kurikulum PAUD juga memiliki struktur, yakni pola dan susunan bidang pengembangan yang harus ditempuh oleh anak didik dalam kegiatan pembelajaran. Susunan bidang pengembangan tersebut terbagi menjadi dua, yakni bidang pengembangan pembiasaan yang meliputi pengembangan kemampuan moral dan nilai-nilai agama, serta pengembangan sosial emosional dan kemandirian. Serta pengembangan kemampuan dasar yang meliputi pengembangan bahasa, kognitif, dan fisik motorik. Selanjutnya, ruang lingkup kurikulum PAUD. Salah satu tugas utama TK adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman terhadap kurikulum sampai dengan strategi pelaksanaan sangat penting. Meskipun kegiatan pembelajaran di kelas atau lapangan dilaksanakan guru, tetapi peran kepala TK sangat penting, mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, sampai evaluasi.